Apa arti meninggalkan segala sesuatu bagimu sebagai orang Kristiani? Ini adalah pertanyaan renungan kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Petrus adalah anak bungsu yang lahir dari keluarga miskin, tapi agung, di Ravenna, Italia. Orang tuanya meninggal ketika ia masih kecil, sehingga ia tinggal dengan salah satu kakak laki-lakinya yang memperlakukannya dengan tidak baik, memaksanya untuk bekerja sebagai penggembala babi. Akhirnya, saudaranya yang lain, seorang pastor dari Ravenna bernama Pastor Damian, membawanya dan memberinya pendidikan yang sangat baik dan mampu dia kerjakan. Setelah menyelesaikan studinya, Pater Damianus mulai mengajar dengan baik. Namun, ia segera menemukan bahwa universitas bukan tempat untuknya, sehingga ia mengundurkan diri ke sebuah biara di Fonte Avellana untuk retret selama 40 hari. Di sana ia melihat sebuah panggilan untuk hidup biara dan menerima panggilan itu. Sebagai petapa, Petrus Damianus hidup terpencil dalam doa dan pertapaan yang ekstrim. Pertapaannya begitu berat, sehingga mempengaruhi kesehatannya lebih dari sekali. Akhirnya, talenta intelektualnya digunakan lagi ketika ia diminta untuk mengajar sesama biarawan. Pada tahun 1057, Paus Gregorius ke-6 mengangkat Petrus Damianus menjadi kardinal uskup Ostia. Ia menantang para saudara kardinalnya dan mencoba untuk menyingkirkan korupsi. Ia akhirnya kembali ke pertapaannya dan melanjutkan kehidupan berdoanya. Tapi semangatnya dalam memerangi kejahatan terus berkobar. Paus demi paus memanggilnya untuk meminta bantuan, bahkan ketika pemimpin gereja lainnya menentangnya. Pada tahun 1072, pada usia 65 tahun, setelah berjuang melawan satu demi satu kasus korupsi, Kardinal Petrus Damianus jatuh sakit. Setelah seminggu sakit, di sebuah biara dekat kampung halamannya, sang kardinal meninggal ketika para biarawan sedang berdoa di sekitar tempat tidurnya. Gereja mendeklarasikan Petrus Damianus sebagai doktor gereja pada tahun 1828 dan dikenang karena dedikasinya untuk mengembalikan gereja pada kemurnian rohani, sering memperingatkan terhadap kemewahan demi kehidupan yang miskin dan dalam doa. Pada tanggal 9 September tahun 2009, Paus Benediktus ke-16 memuji Santo Petrus Damianus sebagai seorang pejuang gereja yang tak kenal takut dan pecinta kesendirian, yang kritis terhadap reformasi gereja abad ke-11. Kemudian, ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Yesus memanggil Lewi, sang pemungut pajak, menunjukkan bahwa misinya adalah menyelamatkan orang-orang berdosa, bukan orang-orang yang merasa benar sendiri. Lewi langsung meninggalkan miliknya untuk mengikuti Yesus, menunjukkan bahwa kekuatan rahmat perubahan mengundang kita untuk meninggalkan dosa-dosa kita dan merangkul hidup baru dalam Kristus. Dengan memanggil Lewi, Yesus menantang prasangka-prasangka pada zamannya dan menunjukkan bahwa tak seorang pun berada di luar penebusan. Lewi menyelenggarakan perjamuan dan membawa sesamanya kepada Yesus, menunjukkan pertobatan yang sejati mengarah pada berbagi sukacita Injil dengan orang lain. Dengan makan bersama pemungut pajak dan pendosa, Yesus mencari orang sakit rohani untuk menyembuhkan mereka, menawarkan penebusan kepada mereka yang ditolak oleh masyarakat. Belas kasih adalah inti dari misi Yesus. Seperti Lewi, kita sebagai orang percaya dipanggil
untuk meninggalkan apapun yang memisahkan kita dari Tuhan, seperti keserakahan, kesombongan, atau ketakutan. Untuk mengikuti Yesus dengan segera, Lewi meninggalkan segala sesuatu di belakang. Menandakan bahwa mengikuti Yesus membutuhkan komitmen total, yang memprioritaskan Tuhan daripada materi. Panggilan Lewi mendesak kita untuk memeriksa hati kita. Apakah kita seperti orang Farisi yang sombong? Atau seperti Lewi yang rendah hati, yang mengakui kebutuhannya akan seorang penyelamat? Bacaan ini mengundang kita untuk percaya pada belas kasih Tuhan, dan percaya bahwa masa lalu kita tidak mendiskualifikasi kita dari melayaninya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau telah memanggil kami untuk mengikuti-Mu. Bantulah kami untuk mengenali kebutuhan kami akan belas kasih dan rahmat-Mu. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda. Tuhan memberkati iman Katolik kita dan Couples for Christ.